Oke, kita masuk ke materi 5. Mengubah panik jadi tenang, teknik reframe saat ujian. Panik itu kan hal yang paling umum ya di ujian. Nah, semua orang kan ngalamin, bukan cuma lo. Jadi, tapi ada dua tipe orang nih. Orang biasa dia panik, tenggelam, otaknya kosong, habis itu jawab ngawur. Nah, si anak yang 0,01% dia panik juga, tapi bisa mengubah panik itu jadi sinyal untuk fokus. Lalu balik lagi ke logika gitu. Jadi jangan pernah berpikir lo gagal gara-gara panik. Yang bikin gagal adalah kalau lo nggak bisa ngelola panik itu. Di materi ini gue ajarin teknik reframe. Gimana cara ngasih arti baru ke panik biar panik justru jadi bahan bakar logika lo. Oke, realita ujian nih. Yang pertama, semua orang pasti panik. Yang kedua, panik bikin otak ngeblank jelas. Yang ketiga, bedanya hanyut atau bisa balik tenang. Bayangin lo lagi TO, baru buka lembar soal nih. Lihat nomor satu udah susah, tiba-tiba dada sesek, otak kosong gitu. Nah, itu normal. Itu dialami semua orang. Tapi bedanya, ada yang hanyut sampai habis waktu, ada juga yang bisa balik tenang dalam beberapa detik. Nah, yang bisa balik tenang itu biasanya punya teknik reframe. Kenapa panik datang? Yang pertama, ada mode survival. Dia fight, flight, nge-freeze. Terus yang kedua, jantung cepat gitu. Dug 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 gitu kan. Tangan dingin. Terus otaknya ngeblank. Yang ketiga, tubuh nganggep ujian itu sama dengan ancaman. Tubuh kita udah diprogram jutaan tahun buat survive. Kalau ada bahaya, otak langsung aktifin mode survival. Lawan, kabur, atau dia membeku. Masalahnya, mode ini bagus kalau lo ketemu harimau di hutan. Tapi kalau ujian, otak malah ngeblank. Makanya, panik itu bukan tanda lo bodoh. Panik itu cuma sistem alarm tubuh yang salah sasaran. Begitu. Nah, di sini nih, salah kaprah tentang panik nih. Yang pertama nih, panik sama dengan gagal. Yang kedua, panik sama dengan kelemahan. Yang ketiga, harus tenang total baru bisa mikir. Terus, panik sebenarnya sama dengan energi mentah. Ini kesalahan banyak orang. Mikir panik itu kelemahan. Padahal, panik itu energi mentah. Kalau lo lawan panik, lo malah makin panik. Tapi, kalau lo bisa kasih makna baru, panik berubah jadi energi buat fokus. Itu inti dari reframe. Studi kasus nyata. Gue pernah dampingin seorang peserta. Dia cerita nih, Kak, tiap TO gue blank 10 menit pertama. Habis itu baru bisa mikir, tapi waktunya udah kebuang. Dia kira dia bodoh gitu. Padahal masalahnya cuma satu, dia belum bisa reframe panik. Nah, setelah latihan sadar, tarik nafas dan ngasih label baru ke paniknya, 10 menit kosong itu hilang. Nilainya naik, bukan karena hafalan baru, tapi karena responnya beda. Itu bukti kalau reframe bisa ngubah permainan. Intinya, reframe panik, bukan buang panik, tapi kasih arti baru. Panik sama dengan alarm, balik ke logika gitu. Reframe itu artinya ngasih arti baru. Kalau dulu panik sama dengan gue gagal, sekarang panik sama dengan alarm gue buat fokus. Kalau dulu panik sama dengan otak kosong, sekarang panik sama dengan ngasih sinyal buat tarik nafas, baca ulang, mikir logis. Lo nggak bisa buang panik, tapi lo bisa ngasih arti baru ke panik itu. Nah, di sini ada teknik reframe 3 langkah ya. Yang pertama, sadar, oke, gue lagi panik nih gitu. Yang kedua, label ulang, panik sama dengan alarm fokus. Nah, yang ketiga, tindakan, tarik nafas, baca ulang, pecah logika. Langkah pertama, sadar, jangan pura-pura tenang, akui gue lagi panik. Langkah kedua, kasih label baru. Panik bukan musuh, panik sama dengan alarm. Langkah ketiga, ambil tindakan kecil. Tarik nafas, baca ulang, pecah logika. Kalau ini lo latih, tubuh lo otomatis jalanin pas ujian. Oke, contoh kalimat lama versus baru. Gue takut salah. Terus tubuh gue lagi ngingetin biar hati-hati nih. Terus waktu gue habis, saatnya gue pecah masalah jadi kecil. Terus pas soalnya susah, otak gue lagi dilatih mikir. Kalimat di kepala lo itu kan software otak ya. Nah, kalau softwarenya negatif, panik lo tuh jadi error. Kalau lo ganti kalimatnya, sistem lo ikut berubah. Coba bayangin, dari gue takut salah, jadi gue lagi dipanggil buat hati-hati. Rasanya beda banget kan? Nah, gitu. Oke, simulasi cepat nih. Sekarang, kita coba. Bayangin
Lo dapat soal panjang banget. Waktunya tinggal 3 menit. Reaksi awal panik. Biasanya otak langsung nge-freeze. Biasanya otak lo tuh langsung nge-freeze. Coba sekarang nih. Coba reframe. Sadar. Gue panik. Labelin. Ini alarm fokus gitu. Ambil tindakan. Tarik nafas. Baca ulang inti soal. Pecah logika pelan-pelan. Deg-degan masih ada. Tapi otak gak blank. Inilah bedanya tenang palsu sama tenang beneran. Nah, latihan harian reframe nih. Setiap panik di keseharian, coba stop 5 detik, tarik nafas, ubah kata-kata di kepala. Lo bisa latihan di hal kecil lah. Telat masuk kelas, jangan bilang anjir gue bego, tapi bilang, oke, alarm buat gue lebih siap. Salah jawab di kelas, jangan bilang gue bodoh, tapi bilang otak gue lagi dilatih berani. Kalau lo bisa reframe di kehidupan sehari-hari, pas ujian tubuh lo otomatis itu pakai pola yang sama. Nah, evaluasi mingguan panik. Nah, yang pertama, situasi apa? Kedua, reaksi awal. Ketiga, reframe apa? Keempat, hasilnya gimana? Jangan cuma latihan, catat juga gitu. Biar lo sadar pola panik lo apa. Misalnya, lo panik setiap lihat soal panjang. Lo panik tiap lihat jam tinggal 5 menit. Dari catatan ini nih, lo bisa bikin strategi buat apa ya? Strategi khusus buat diri lo gitu. Nah, challenge 7 hari. Selama 1 minggu, setiap panik, catat dan reframe. Challenge gue buat lo nih, 7 hari ke depan, jangan biarin panik lewat gitu aja ya. Setiap panik sekecil apapun, catat dan reframe. Makin sering lo latihan, makin otomatis otak lo reframe pas ujian asli. Nih, pesan penting ya. Tenang itu bukan tanpa panik. Tenang sama dengan lo bisa mikir jernih walau panik ada di kepala. Banyak yang mikir nih. Kalau tenang itu artinya nggak panik sama sekali. Padahal salah. Tenang yang sejati adalah bisa tetap mikir jernih di dalam panik gitu. Itu yang bikin anak 0,001% berbeda. Oke? Oke, closing. Panik itu normal, pilihannya tenggelam atau reframe. Mulai sekarang, jangan lawan panik. Panik bukan musuh, panik adalah alarm. Peluk panik, ubah artinya, terus jalanin logika lo. Itulah senjata anak 0,001%. Gitu. See you at SNBT 2006. Thank you. Tetap semangat.